Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, izin perkenalkan diri, nama Syairfan Anastasia, STB 5670 Prodi Teknik Persyaratan kelas B. Siap Bapak, izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan akhir kegiatan orientasi lapangan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Provinsi Lampung yang telah saya laksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran lapangan. Orientasi lapangan ini dilaksanakan pada 3 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Provinsi Lampung, yaitu Lapas Perempuan kelas 2 Bandar Lampung, Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung, dan Lapas kelas 2 Kota Bumi. Selama pelaksanaan kegiatan ORLAP, saya memperoleh banyak sekali pembelajaran langsung mengenai bagaimana pemasyarakatan dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari aspek pembinaan, pelayanan, hingga pengamanan. Di Lapas Perempuan kelas 2 Bandar Lampung, saya melihat secara langsung bagaimana pembinaan terhadap warga binaan perempuan dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Di Lapas Narkotika kelas 2 Bandar Lampung, saya mendapatkan pengalaman yang berbeda karena lapas ini secara khusus menangani narapidana kasus narkotika. Sistem pengamanan diterapkan dengan lebih ketat mengingat karakteristik tindak pidana yang ditangani. Selanjutnya, di Lapas kelas 2 Kota Bumi, saya melihat langsung bagaimana pelaksanaan pemasyarakatan dijalankan di wilayah dengan sarana dan prasarana yang lebih terbatas. Meskipun demikian, fungsi pembinaan, pelayanan, dan pengamanan tetap dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lapas kelas 2A sendiri itu mempunyai struktur organisasi, yaitu yang pertama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, di mana memiliki tugas dan fungsi antara lain. 1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana. 2. Memberikan bimbingan sosial ataupun rohani terhadap narapidana. 3. Mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja. 2. Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha sendiri bertanggung jawab dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan. Dalam menjalankan tugasnya, Kasubag TU ini dibantu oleh 2 orang kepala urusan, yaitu yang pertama Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, kedua Kepala Urusan Umum. Subbagian ini menjadi pusat pengelolaan arsip, data pegawai, surat menyurat, serta urusan logistik yang menunjang operasional lembaga. Ketiga, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik yang biasa disebut Kasibinandik memiliki tugas dan fungsi memberikan bimbingan napi dan anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan napi dan anak didik kembali ke masyarakat agar tidak melanggar hukum lagi dan menjadi orang yang baik. Kasibinandik membawahi Kepala Subseksi Registrasi yang memiliki tugas dan fungsi mengelola data narapidana, pencatatan, penyiapan surat ataupun dokumen. Kedua, Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan melaksanakan pembinaan, menyusun rencana kerja untuk subseksi bimbingan masyarakat dan perawatan. Keempat, Kepala Seksi Kegiatan Kerja atau Kasigiat yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja dibantu oleh 2 kepala subseksi, yakni 1 Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja, kedua Kepala Subseksi Sarana Kerja. Dan yang kelima, Kepala Seksi Administrasi Keamanan Data Tertib atau ini biasa kita sebut Kamtib. Kamtib sendiri juga mempunyai tugas dan fungsi mengatur jadwal, tugas kesatuan pengamanan, menginventarisir penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari kesatuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan, menegakkan disiplin ataupun tata tertib dalam melaksanakan tugasnya. Dibantu oleh 2 kepala subseksi yaitu 1 Kepala Subseksi Keamanan, 2 Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib. Dan yang terakhir adalah Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disebut KPLP. KPLP sendiri ini juga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, maka tidak akan terjadi tumpang tindih dan kerancuan tugas pada bidang atau bagian kerjanya.
Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP mempunyai tugas dan fungsi antara lain. 1. Menyusun rencana kerja dan tindak lanjut serta evaluasi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Kedua, mengontrol dan melaksanakan pengawasan melekat atau waskat, tugas pengamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Ketiga, melakukan pencegahan gangguan keamanan dan pengendalian lingkungan lapas. Nah, itu adalah struktur organisasi dari lapas kelas 2A. Selama kegiatan orientasi lapangan, saya turut terlibat langsung dalam berbagai aktivitas kerja, seperti membantu pelayanan kunjungan, menginput data warga binaan ke dalam sistem database pemasyarakatan, mengikuti pengawasan kegiatan pembinaan kerja dan keagamaan, serta mengamati pelaksanaan pengamanan dan penggeledahan. Melalui kegiatan ini, saya semakin memahami bahwa pemasyarakatan itu bukan hanya tentang pelaksanaan pidana, tetapi juga tentang proses pembinaan manusia. Pengalaman yang saya peroleh selama orientasi lapangan ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya dalam mempersiapkan diri untuk mengabdi di bidang pemasyarakatan di masa yang akan datang. Demikian Bapak, pemaparan singkat mengenai laporan akhir kegiatan orientasi lapangan pada unit pelaksana teknik pemasyarakatan di Provinsi Lampung dari saya. Semoga pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh dapat memberikan manfaat baik bagi saya pribadi maupun bagi institusi tempat yang saya akan mengabdi nantinya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.